Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Perkenalkan, nama saya Alani Galwari dengan NIM 25302111 bulan Juni. Dan saya Nazanul Ati dengan NIM 25302111 Dan saya Rukifah Nadal Aisyah dengan NIM 25302111. Jangan lupa saksikan video kami. Julukan kota wali yang disandang Cirebon adalah memang benar, karena dilihat dari sejarahnya, Cirebon banyak sekali disinggahi dan ditempati para wali. Peninggalan bersejarah itu salah satunya terletak di kompleks Keraton Kesepuhan, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau dikenal sebagai Masjid Agung Kesepuhan. Ada pula yang mengenalnya sebagai Masjid Agung Cirebon atau Masjid Sunan Gunung Jati. Penghulu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kyai Haji Muhammad Jumhur Masduki menuturkan, konon masjid ini dibangun dalam waktu 1 hari 1 malam. Dalam catatan sejarah, salah satu masjid tertua di Cirebon ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Lebih istimewa lagi, Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi salah satu masjid yang dibangun oleh Wali Songo secara gotong royong. Beberapa peninggalan sejarah yang masih tersimpan dan terjaga dengan baik adalah mimbar yang dibangun oleh Sunan Kalijaga. Peninggalannya itu adalah mimbar. Mimbar itu yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Dan itu mempunyai satu filosofi. Di bawah itu ada satu ukiran yang itu semacam kayak singa. Ada singa di ujung dua ini, dan itu mengikuti sebagaimana pada saat junjungan Rasul SAW. Kenapa? Kalau Rasul itu kan pada saat akan dibunuh ya oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau Rasul itu keluar singanya itu dari dua bahunya, sehingga akan membunuh itu lari pontang-panting. Lah ini diciptakan demikian, filosofinya mengikut itu, sehingga mereka yang berdakwah, berkhotbah itu mempunyai satu pengaruh yang luar biasa. Seperti itu pengimaman, itu ada bunga teratai, itu adalah istilahnya pemberian dari Cina itu begitu ya pada saat itu. Makanya ada teratai, ada juga yang dari Portugis ya. Ada pula pengimaman, di mana orang yang menjadi imam tidak boleh sembarangan. Dengan kerendahan hati hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sumur dengan kedalaman hanya 3 meter, tetapi sumber airnya terus mengalir walaupun di saat musim kemarau. Selain itu, di masjid ini masih menggunakan pecet. Pecet adalah alat penentu waktu sholat berdasarkan matahari. Menurut Kyai Jumhur Masduki, seluruh pembangunan kecuali atap Masjid Sang Cipta Rasa masih asli peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Bangunan masjid ini semua adalah terbangun dari kayu semua, dan ini masih original asli semua, kecuali atap saja. Atap dulu pada masa Syekh mempergunakan alang-alang. Alang-alang itu suket yang besar-besar. Kemudian setelah itu ada peningkatan, dirubah diganti dengan yang dari daun kelapa kulit namanya ya. Terus itu berkembang, jadi kecuali atap-atapnya saja yang diganti. Kalau semuanya ini kayunya masih original semua. Setinggi-tinggi ini kalau kita cari tidak ada matanya sama sekali. Kalau ini dikasih besi sebagai penyangga saja ya, mempertahankan barangkali terkena atau termakan dan segalanya. Sehingga ini menggunakan penahan aja, sebelumnya masih kuat. Dari segi arsitektur, masjid ini kental memadukan gaya Demak, Majapahit, dan Cirebon. Selain Sunan Gunung Jati, anggota Wali Songo yang berperan besar dalam pembangunan masjid ini adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memimpin pembangunan dengan arsitek dari pecahan Majapahit bernama Raden Sepat.
Seperti yang diungkapkan budayawan Cirebon yang juga dikenal sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Cirebon, Bapak Akbarudin Sucipto. Melihat kondisi fisik bangunan yang itu adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, maka ketika kita teringat bahwa peradaban atau perjalanan sejarah bangsa ini pasti kita semua mendengar ada kerajaan besar di Nusantara yang namanya Kerajaan Majapahit, maka peninggalan-peninggalan Majapahit dalam bentuk arsitekturnya itu ada di sekitar komplek Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini diarsiteki oleh Raden Sepat namanya. Beliau termasuk satu masa dengan Sunan Kalijaga selaku panitia pelaksana. Kalau ibarat logika proyek kan panitia pelaksananya adalah Mbah Sunan Kalijaga, arsiteknya adalah Raden Sepat, sementara pimpinan proyeknya adalah Sunan Gunung Jati. Makanya ketika ada rumor masjid ini dibangun dalam waktu yang sangat singkat, maksud dari pembangunan apakah satu malam dan sebagainya, maka yang sebetulnya akan dilihat itu adalah bangunan utama yang luasnya adalah 25 kali 25. Semuanya ikut andil dalam pembangunan dan semuanya adalah keturunan ataupun orang-orang dari Wetan, dari Luatikta, dari Majapahit yang saat itu sedang mengabdi juga di Demak. Seperti di Masjid Agung Demak, di masjid ini juga terdapat saka guru atau tiang utama yang dibuat dari takal, yaitu pecahan-pecahan kayu berukuran kecil yang disatukan. Terletak di sebelah utara Keraton Kasepuhan, masjid ini terdiri dari dua ruangan, yaitu beranda dan ruang utama. Untuk menuju ruang utama, terdapat 9 pintu yang melambangkan Wali Songo. Untuk bisa masuk ke ruangan sholat utama, pengunjung mesti menunduk sebab pintu masuknya sangat pendek. Ini diartikan ketika hendak beribadah kepada Sang Pencipta, sepatutnya merendahkan diri di hadapannya. Seperti halnya masjid ini yang dinamai Sang Cipta Rasa, karena merupakan penghijauan tahap dari rasa dan kepercayaan terhadap Sang Khalik. Masjid ini bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Tentunya kalau melihat atau mendengar istilah Sang Cipta Rasa itu tidak seperti umumnya masjid-masjid lain yang namanya bernuansa Arabik. Nah, Sang Cipta Rasa di sini lebih bermakna kepada bahwa kita harus menyadari betul tentang konteks pemaknaan bahwa segala zat ataupun kekuatan yang mengatur kita ini adalah zat yang maha kuasa. Ketika masuk, setelah bersuci, setelah mandi atau setelah berwudu dan sebagainya, menggunakan pakaian-pakaian yang sopan, bersih dan sebagainya, maka kemudian yang dilakukan oleh mereka adalah membungkukkan badan untuk masuk ke ruangan utama. Masjid Agung Sang Cipta Rasa akrab dengan angka 7. Dalam sofistik Cirebon, angka 7 dikenal dengan martabat. Itu puncak dari pengembangan kepribadian. Keunikan angka 7 ini, ungkap Akbarudin, kemudian ditempelkan sebagai penghormatan pada sebuah peristiwa di masa Sunan Gunung Jati, yaitu adanya tradisi adzan pitu yang dilakukan secara bersamaan oleh 7 orang muazim berseragam serba putih. Selain itu, pertemuan para wali songo bertempat di Cirebon pada setiap malam Jumat Kliwon untuk bermuhasabah membahas pengembangan agama pada saat itu. Kini diteruskan oleh masyarakat setempat, bahkan luar Cirebon, yang rutin berdatangan ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa.